Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Allah. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih kami boleh sehat sampai hari ini. Keluarga kami pun sehat berkat kemurahan Allah. Itulah sebabnya kami sadar bahwa tiada sesuatu yang dapat kami perbuat kalau bukan karena pertolongan-Mu. Tiada sesuatu yang kami dapat peroleh kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah, diajar oleh nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu, ya Tuhan, jamalah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami dengarkan. Urapan Allah turun atas setiap kami, juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan secara khusus dari sorga turun atasnya, supaya dapat berkata-kata seturut kehendak Allah. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Di minggu terakhir ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama membuka hati belajar bagi kebenaran firman Allah. Kenapa orang tidak mau bersaksi? Kenapa dia tidak mau menyaksikan apa yang telah dia percaya, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam dirinya? Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang berani berkata, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan sampai detik ini, kita harus yakin karena Tuhan masih berkenan atas kita. Itu sebuah hal yang perlu kita syukuri dan disaksikan. Nah, saudara-saudara, apapun yang akan kita perbuat, bersaksi atau tidak mau bersaksi, itu tergantung pada hati dan terlebih pada pikiran kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara mengenai pikiran yang dibaharui oleh Roh Kudus. Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk memperhatikan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Simak kembali ayat 20 dan 21. Pertama, kamu telah belajar mengenal Kristus. Setiap kita telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kedua, kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus. Saudara sudah mendengar tentang Dia? Amin. Amin. Ketiga, menerima pengajaran dalam Dia, dalam Yesus. Saudara-saudara, tiga hal ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Telah belajar mengenal Yesus, telah mendengar tentang Dia, dan telah menerima pengajaran dalam Dia. Kenapa Paulus sampaikan ini kepada jemaat di Efesus? Supaya mereka sadar bahwa sesungguhnya manusia lama mereka itu harus dilupakan, ditinggalkan. Ayat 22. Menanggalkan manusia lama. Dan kalau kita sadar sudah mengenal, menerima Kristus, mendapatkan pengajaran tentang Dia, seharusnya pikiran kita dibaharui. Mengenakan manusia baru. Pikiran kita dibaharui. Yang mampu membaharui, mengubah pikiran manusia hanyalah Roh Kudus. Saudara sekalian, kita sedang hidup dalam satu atau suatu zaman yang menuntut kita untuk berubah. Sadar atau tidak, kita sedang ada pada suatu masa yang menuntut kita untuk berubah dalam banyak hal. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Kristus dituntut untuk memiliki tekad, keinginan, kerinduan untuk berubah. Sekali lagi, orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah mendengar tentang Dia, dan telah menerima pengajaran di dalam Kristus, dia harus berubah. Kembali di ayat 22-24 itu disebutkan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu seperti apa dan berakhir di mana, saudara? Dikatakan yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Olehnya kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Kita hanya bisa akan mengenakan manusia baru kita kalau kita mau berubah. Kalau kita mau diubah atau mau berubah, saudara-saudara, kita harus merubah hal-hal yang dapat dirubah. Hal-hal apa saja yang dapat berubah dalam diri kita? Yang pertama adalah perkataan yang salah. Perkataan yang salah itu adalah perkataan yang sia-sia.
Kemudian perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyudutkan, perkataan yang menghakimi seseorang. Ini adalah perkataan yang salah dan yang hanya memperkeruh, merusak suasana, dan menambah masalah. Bagaimana kita menjadi saksi dan bagaimana kita dapat bersaksi kalau kita hanya selalu memperkatakan perkataan yang salah. Oleh sebab itu saudara-saudara belajar bersama-sama untuk tidak memperkatakan yang sia-sia. Untuk tidak memperkatakan perkataan yang tidak membangun tetapi melemahkan, menyakitkan, menyudutkan dan menghakimi. Siapa saya, siapa saudara yang menghakimi seseorang? Siapa saudara dan saya yang menilai seseorang dan merasa diri kita lebih baik dan lebih benar? Firman Tuhan memberikan kita beberapa nasihat mengenai perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Lebih baik saudara diam kalau saudara tidak tahu kebenarannya. Daripada kita memperkatakan suatu perkataan yang kebenarannya pun belum terbukti. Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Itu artinya lidah itu berbicara juga mengenai perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan kata lain, hidup dan mati kita dikuasai oleh apa yang kita perkatakan, kita ucapkan melalui lidah kita. Kemudian di dalam Amsal 15 ayat yang pertama, Alkitab berkata jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalau orang sedang naik intensitas perkataannya. Suami sedang naik tinggi ya nada bicaranya. Seharusnya istri jangan naikin lagi. Harus dia turun. Sebab kalau sama-sama keras, maka akan membangkitkan amarah. Ini sudah terbukti. Dan beberapa kasus saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini yang sudah naik sekali percakapannya, artinya emosinya sudah sangat tinggi. Walaupun itu bukan ke saya, ketika menjadi orang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, satu nadanya sudah sangat tinggi. Tapi terbukti apa yang Alkitab katakan. Ketika kita mulai ngomong lemah lembut, maka emosi yang tinggi itu pun akan turun pelan-pelan. Istri sedang emosi, suami jangan lebih emosi lagi. Suami sedang emosi, istri jangan lebih emosi lagi. Jangan bilang, kau pikir hanya kau yang bisa. Itu persoalannya. Aku juga bisa. Kau pikir suaramu hanya kamu yang bisa bicara keras. Aku juga bisa, bahkan lebih daripada itu. Amarahlah. Amsal pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kesaksian kita menjadi efektif kalau kita menjaga perkataan kita. Oleh sebab itu minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengubah semua perkataan-perkataan yang salah. Yang kedua, selain perkataan yang salah yang dapat dirubah sehingga membuat kesaksian hidup kita menjadi lebih baik adalah sifat yang buruk. Ini bisa dirubah. Sifat yang buruk itu apa saja? Saudara, yang pertama ini sifat buruk, yaitu sikap egois, mementingkan diri sendiri. Jangan pernah merasa dirimu selalu benar dan tidak pernah salah. Di hadapan keluarga selalu engkau berkata, aku paling benar. Istri berkata, aku paling benar. Suami berkata, aku paling benar. Anak berkata, aku paling benar. Sikap yang egois, mementingkan diri sendiri, ambisi yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Ada rasa angkuh, ada kesombongan. Mungkin sombong karena engkau memiliki sesuatu yang lebih yang orang lain tidak punya. Tapi Amsal 18:21 bilang begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh. Toh juga pada akhirnya kita semua akan berhadapan dengan satu apa yang disebut dengan titik nol kehidupan. Apa artinya titik nol kehidupan? Ada waktunya suatu saat kita tak berdaya sedikit pun. Tak berdaya. Makanya kalau saya lihat ada orang yang begitu angkuhnya, tak peduli dengan Tuhan. Saya hanya kasihan sekali lihat orang ini, pikir saya. Karena sudah terbukti sesombong apapun orang, sekuat apa, tidak peduli dengan siapa, termasuk dengan Tuhan. Dia suatu saat akan menghadapi apa yang disebut dengan titik nol. Titik nol sekali lagi artinya tak berdaya sedikit pun. Kedua, sifat buruk selain sikap yang egois adalah iri hati. Iri hati yaitu benci, cemburu akan keberhasilan orang lain. Saudara harusnya sebagai anak Tuhan harus bersyukur kalau orang lain diberkati. Amin. Tetanggamu diberkati, bersyukur, berterima kasih. Sesama kita diberkati, sesama jemaat diberkati, harusnya bersyukur. Jangan muncul kecurigaan. Dan berkata, aku tahunya kehidupannya. Kok bisa dia beli itu? Dari mana? Terlalu jauh mikirin, urusin itu bro. Lihat tetanggamu diberkati, bersyukurlah dan berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Tinggal itu yang harus keluar. Jangan marah. Jangan iri, jangan benci, jangan cemburu. Saya sudah pernah bilang, kebahagiaan, rasa sukacita saya yang paling mendalam apa? Dalam pelayanan. Ketika lihat saudara diberkati Tuhan. Bahagia sekali saya. Benar. Diberkati macam mana Pak? Ya kehidupannya. Bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, ganti-ganti bajunya tiap minggu. Sepatunya sampai tidak muat di rak sepatunya, saking banyaknya. Saya lihat itu, saya bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau berkati dia. Benar, bahagia sekali saya ketika lihat saudara diberkati. Tapi kebalikannya, ada rasa bersalah dan rasa kesedihan mendalam ketika saudara kehilangan berkat. Mereka sudah jual tempat tidur Pak.
mau beli beras. Waduh, sekarang mereka sudah tidur di lantai. Kendaraannya sudah dijual, Pak. Dan yang lain. Tapi kalau saudara diberkati, saya bersyukur. Jangan iri hati, buang itu. Karena Amsal 14 ayat 30 bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Oh, saudara bisa bayangkan kalau tulangmu busuk. Jangankan busuk. Pengapuran. Keropos tulang belum membusuk. Sakitnya, belum membusuk loh Pak. Baru bergeser sedikit. Mulai keropos tulang, pengapuran mulai seiring dengan usia. Oleh sebab itu, buanglah segala iri hati. Berterima kasih dan bersyukurlah kalau orang lain diberkati. Sifat buruk yang ketiga, yaitu suka berselisih, bertengkar, menuduh orang lain yang tidak dia lakukan, yang tidak dia perbuat. Menyalahkan orang lain. 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Itu sifat-sifat manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang yang seharusnya belajar bersama-sama untuk membuang perselisihan, pertengkaran di dalam hidup kita. Yang keempat, sifat yang buruk lain adalah kedengkian, dengki. Perasaan tidak suka terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Ini sama dengan iri hati tadi sebenarnya. Perasaan dengki tidak suka terhadap orang lain. Memang tidak terlalu mudah untuk menerima semua orang dalam hidup kita. Kenapa? Karena berbeda dengan sifat dan karakter kita. Berbeda dengan yang keinginan kita. Berbeda dengan yang kita harapkan. Ayo, Bapak pernah nggak muncul perasaan ini terhadap istri ya? Tidak suka. Karena apanya tidak suka? Karakternya dan lain sebagainya. Istri juga tidak suka karena karakternya apa? Karena dulu waktu pacaran nggak nampak. Ditutup rapat-rapat itu. Ya, itu nggak nampak. Tapi sifat-sifat yang sesungguhnya itu nampak setelah kita jalani kehidupan dalam keluarga. Dan berkata ternyata dia kayak gini. Ternyata seperti ini. Dan akhirnya muncul kalimat, tapi jangan pernah katakan, kalau aku taunya dia seperti itu, aku tidak pernah akan menikah dengan dia. Terlambat bro, terlambat. Terlambat, makanya kenalilah dia lebih lama, lebih jauh. Karena di masa orang pacaran, dia hanya tunjukkan sifat-sifat yang baik dari dirinya. Sifat-sifat yang buruk nanti muncul setelah kita hidup tinggal bersama. Saudara, kepada Timotius Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Wah, kacau itu ya. Sok tahu ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jangan berlagak tahu. Padahal baru sedikit yang tahu. Makanya kita pernah mendengar hukum padi. Sebenarnya gampang saja melihat orang berisi atau tidak. Bermutu atau tidak. Belajar dari hukum padi itu.
Hukum padi. Padi itu semakin berisi. Kalau ada yang tidak tahu padi, nanti lihat searching di internet ya. Karena tidak semua mungkin pernah kenal padi. Kalau saya sangat kenal betul. Bulir padi itu berisi, maka dia tidak akan nganga begini berdiri. Dia akan nunduk. Bahkan makin tunduk semakin besar, semakin berisi. Bahkan bisa sampai mencium tanah. Itu aja, gampang sebenarnya. Saya latih diri sampai ke situ. Tidak perlu saya bilang, saya ini. Saudara juga nggak perlu bilang, saya begini, saya tahu ini, saya tahu. Nggak perlu. Di saat kita harus berbicara, dan perkataan kita bisa mengubah atau memberi solusi kepada sesuatu yang sedang dipercakapkan, itu baru paten. Oke? Jangan berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Kelima, sifat buruk yang harus kita buang supaya kesaksian hidup kita makin baik adalah pemarah. Buang ini. Cepat marah. Sesuatu atau suatu kemarahan yang meledak-ledak. Amsal nasihati kita dalam kitab Amsal 15:18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara lihat ada orang yang sedang bertikai, lalu saudara bilang apa? Sabar Pak. Itu kan? Sabar ya Bu, sabar Pak. Tahan emosi Pak, sabar Pak. Kenapa? Karena dia cepat marah. Dan pemarah itu sebenarnya mengurangi kesehatan dan juga mengurangi kesempatan hidup bagi orang itu kalau dia sadar, walaupun hanya mungkin beberapa detik. Di saat kita marah, ada hal dalam tubuh kita yang berkurang. Dan itu mengurangi kesempatan kita untuk hidup. Jadi tidak baik marah. Tapi boleh nggak marah? Boleh. Pemarah tidak boleh. Keenam, sifat buruk yang lain yang harus kita tanggalkan adalah mudah menyerah, mudah tersinggung, cepat putus asa, patah semangat, khawatir dan lain sebagainya. Kembali kitab Amsal pasal 12:25a berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya udah bungkuk dia ya. Padahal masih 30 tahun. Bungkuk. Kenapa membungkuk? Karena ditekan oleh pikirannya. Mari kita berhenti bersama-sama untuk memikirkan hal-hal atau khawatir tentang sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Oke, ini sifat-sifat yang buruk yang harus diubah, dibuang dari di dalam diri kita. Yang ketiga. Hal yang ketiga saudara-saudara yang dapat dirubah dalam diri kita adalah cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang salah. Pikiran yang sia-sia, pikiran negatif. Mudah cemas, takut, gelisah. Pikiran kita adalah medan peperangan. Kalau kita biarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, maka kita akan cenderung melakukan hal-hal yang buruk seperti yang telah kita pikirkan. Itu sebabnya Alkitab berkata, supaya kita menawan setiap pikiran kita kepada firman Tuhan. Roma 8 ayat yang kelima berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara-saudara, kita harus menyerahkan pikiran kita pada Kristus,
supaya kita dapat memandang dan menilai segala perkara, segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Dan saudara perhatikan bahwa pikiran kita harus diselaraskan, dicocokkan dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Itulah tugas kita, itulah fungsinya, itulah kegunaannya. Saudara dan saya harus selalu membaca, merenungkan firman Allah. Kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang begini. Dalam hatiku, apa yang saudara simpan? Kebencian, kedendaman, hari ini ubah. Biar seperti pemazmur kita berkata bersama, baca 2-3 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa disebut pikiran merupakan medan peperangan? Karena semua tindakan kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya apa yang harus kita pikirkan, kita harus tahu. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8, dia bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ini yang harus kita masukkan dalam pikiran kita. Ayo Bapak Ibu lihat ayat ini. Ya, satu, semua yang benar. Kedua, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini saudara-saudara, pikiran yang diubah oleh Roh Kudus akan memasukkan atau mengenakan pikiran-pikiran ini di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Di luar ini jangan pikirkan. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka dengan demikian percayalah, kesaksian hidup kita akan baik atau lebih efektif. Jadi saudaraku sekalian, firman Allah mengingatkan kita supaya pikiran kita dibaharui oleh Roh Kudus. Diubah. Apa yang harus dibaharui? Apa yang harus diubah? Yang pertama adalah perkataan yang salah. Apa yang harus kita ubah dalam pikiran kita? Yang kedua adalah sifat yang buruk. Dan yang terakhir adalah cara berpikir yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini yang harus diubah. Dan hari ini doa kita, Roh Kudus tolong aku. Yang selama ini perkataan-perkataanku adalah perkataan yang salah. Hari ini aku berubah menjadi memperkatakan yang benar. Ada banyak sifat-sifat yang buruk dalam diriku. Aku mau berubah oleh kuasa Roh Kudus. Selama ini aku lebih banyak berpikir yang salah, berpikir yang negatif. Tapi hari ini aku berubah untuk mengenapkan pikiran Kristus. Mengisi hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Biar itu menguasai pikiran kita. Maka saya percaya, 3 hal ini berubah dalam diri kita. Maka yakinlah kesaksian hidup kita pun akan lebih baik. Diberkati orang yang kepadanya kita bersentuhan atau berkomunikasi. Dan melaluinya Tuhan
dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman ini Tuhan. Engkau menginginkan dalam diri kami supaya kami berubah. Selama ini kami sadar betapa banyak perkataan yang salah yang kami ucapkan. Kami pelihara sifat-sifat yang buruk. Pikiran-pikiran yang salah negatif. Oh Tuhan, tolonglah kami. Sebab apa yang kami pikirkan itulah yang kami lakukan. Kalau pikiran kami dibaharui oleh Roh Kudus, maka perkataan kami menjadi perkataan yang benar, sifat yang baik menjadi milik kami, dan cara berpikir kami pun dibaharui. Terpujilah Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup seturut firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.